Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu terkasih. Saat ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan, puji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang panjang? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Apakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, dengan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur oleh berkat kasih-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biar urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mendengar urapan Roh Kudus-Mu. Kalau masih ada kuasa kegelapan, kami usir dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya tengah kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ya saat ini kita boleh, pada hari ini tepat tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Sebab itu saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati bagi orang yang percaya. Sekali lagi, kemerdekaan yang sejati bagi orang yang percaya. Banyak orang di dalam dunia ini yang merasa sudah memiliki kemerdekaan karena mereka dapat menuruti segala kesenangan dalam hidupnya, bisa hidup bersenang-senang, bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Menurut mereka, kemerdekaan adalah bentuk kebebasan tanpa halangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ada satu ilustrasi, ada sebuah kapal pesiar yang akan tenggelam karena mengalami kerusakan mesin. Saat itu nakoda kapal sudah mengetahui bahwa kapal ini akan tenggelam, tapi para penumpang tidak mengetahui. Bapak Ibu terkasih, lalu nakoda ini memberikan satu pengumuman bahwa semua penumpang bebas bisa makan minum dengan gratis, bisa menikmati segala fasilitas di kapal pesiar ini, bisa tidur di kamar-kamar yang mewah, dengan gratis, tidak usah membayar. Wah, tentu para penumpang merasa senang. Mereka bebas melakukan apapun juga, bebas makan minum, bebas menikmati segala fasilitas yang mewah dari kapal pesiar ini. Tetapi tidak beberapa lama kemudian akhirnya kapal ini tenggelam dan semua mereka mati dalam lautan. Bapak Ibu terkasih, demikian juga ini merupakan satu gambaran orang-orang yang hidup dalam dunia ini. Orang-orang itu bebas menuruti hawa nafsunya. Mereka hidup dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, dalam percabulan, dalam narkoba, minum-minuman keras. Mereka mungkin hidup dalam menuruti hawa nafsu kedagingannya, kejahatannya. Bapak Saudara kasih, mereka merasa bebas, merdeka.
tetapi mereka tidak sadar, ya, tidak berapa lama lagi mereka juga harus menuju kepada kebinasaan yang kekal. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut atau kematian yang kekal. Bapak Ibu terkasih, ya, kemerdekaan yang sejati atau kemerdekaan yang benar itu hanya kita dapatkan, hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Galatia 5 ayat yang pertama, firman Tuhan menyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji nama Tuhan. Yesus Kristus sudah memerdekakan kita, sudah membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa yang melalui kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Kita sudah bebas di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah menang atas kuasa maut dan segala kutuk dosa. Bapak terkasih, kemerdekaan dari penjajahan dosa yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan satu anugerah yang besar dari Tuhan. Dan kemerdekaan yang kita peroleh itu merupakan satu harga yang sangat mahal. Ya, karena Tuhan Yesus harus mencurahkan darahnya, harus mati berkorban, disalib untuk menebus segala dosa kita, untuk memerdekakan kita dari segala dosa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, kita harus sungguh-sungguh menghargai dan mempertahankan kemerdekaan kita yang sejati di dalam Tuhan Yesus itu. Jangan sampai kita lengah. Mengapa, Bapak Ibu terkasih? Karena iblis selalu bekerja keras, terutama pada akhir zaman ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu terkasih, iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk menjajah kita kembali dalam dosa, yaitu lewat segala kedagingan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, kemerdekaan dalam Tuhan Yesus itu membutuhkan satu pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita, yaitu kita harus bebas, hidup bebas dari segala ikatan dosa, baik dosa iri, dosa percabulan, dosa kesombongan, dosa minum-minuman keras, dosa narkoba, dan dosa ikatan dosa apapun juga harus kita lepaskan. Bapak Ibu terkasih, kita harus bertobat sungguh-sungguh dan hidup dalam pertobatan setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga dosa itu tidak lagi bisa menjajah kehidupan kita, dan iblis itu tidak bisa memperhamba kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa, bebas menuruti keinginan kedagingan kita. Dalam Galatia 5:24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu terkasih, merdeka itu kita harus menyalibkan kedagingan kita, dan kita harus hidup dalam kebenaran. Ya. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita harus selalu taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bacakan dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Saudara kasih, kita dulu memang hamba dosa, dijajah oleh dosa, tapi Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, dan sekarang kita harus menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu firman Tuhan. Kita harus hidup taat akan firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 3:17 juga dikatakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan atau kebebasan. Demikian juga kalau kita mau hidup kita sungguh-sungguh merdeka, tidak lagi menuruti keinginan daging, kita harus mau taat, dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Karena di mana ada Roh Allah, ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu terkasih, saya bacakan ayat yang terakhir
Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal, mari kita mempertahankan kemerdekaan kita dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Selain itu, kita harus hidup sebagai hamba Allah. Artinya hidup kita harus taat kepada Tuhan dan melayani. Artinya menjadi berkat, saksi bagi sesama kita. Ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, demikian renungan firman Tuhan saat ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan nyanyikan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, aku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, aku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Saat ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, sungguh Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah memerdekakan kami dengan darah-Mu yang mahal, Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mempertahankan kemerdekaan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kemerdekaan sejati itu, Tuhan. Dengan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hidup taat dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh hidup, mengalami hidup merdeka yang sejati dalam Engkau, Tuhan. Dan kami boleh ikut dalam rencana-Mu pada akhir zaman ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan kami biarlah hidup sebagai hamba-hamba-Mu yang mau setia untuk melayani Engkau, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan. Kau memberkati tiap umat-Mu dimanapun berada, Tuhan. Mungkin yang sakit Kau jamah sembuhkan, yang lemah imannya Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, dan dalam persoalan Kau berikan pertolongan-Mu, yang kekurangan Kau memberkatinya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pada akhirnya yang terkasih, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus, yang memberkati hidupmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, studimu juga diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya, yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.